Oke, ketemu lagi dengan saya Mehmet tentunya di Bincang Karya. Siap bosku. Kali ini kedatangan dua tamu, ada Mr. Sigi dan juga Mr. Bontot dari Ruang Komedi. Dia adalah dua manusia dari planet Mars yang menginjakan bumi di Kabupaten Purworejo dan menjadi dua orang yang selama ini sepertinya akrab sekali dan sering kali dicurigai. Tapi ternyata mereka emang berteman dan saya pengen bahas di sini karena kalau mereka sendiri udah gak asing karena sering banget nongol di Instagramnya Yospace, sering nongkrong ngopi, sering sharing cerita bareng. Tapi kali ini kita share-nya ke teman-teman penonton dari Ruang Kerja Kreatif. Dan tentunya kita mau ngebahasnya ini adalah tentang ruang komedi gitu. Dan saya pengen tahu kenapa kalian kan tadinya Mas Bontot merantau, Mas Sigi tadinya kan ada di Kabupaten Purworejo gitu. Nah, awal mulanya gimana dengan berkarir di Jakarta, terus akhirnya memilih untuk bikin ruang komedi di Kabupaten Purworejo dengan mungkin Second City ruang yang lebih sempit ya kan, untuk menginspirasi diri mungkin terbatas gitu loh. Nah itu seperti apa awal mulanya? Untuk Awal mulanya karena 2019 lah, sebelum Covid aku pulang kampung, terus pengennya tetap bisa stand up walaupun di daerah. Terus nyari-nyari, kebetulan kalau nggak salah udah ada 8-9 tahun yang lalu malah ya stand up Purworejo sebenarnya udah ada. Udah ada ya stand up. Kita Purworejo. ada komunitasnya di situ. Terus kenapa akhirnya bikin ruang komedi ini? Karena ketemu Sigit di stand up itu dan kita jalan bareng teman-teman komunitas, tapi karena satu dan lain hal akhirnya kita mutusin buat bikin ruang komedi ini. Oke. Karena ada yang mungkin nggak bisa dijalani di komunitas, Iya, tapi iya, stand up iya. Purworejo tetap ada. Tetap Kita ada. latihan open mic sebagainya di stand up Indo Oke, Purworejo. berarti stand up komedi Purworejo ini ada Ada. sebenarnya dan bukan bagian kompetitor berarti ya. Bukan. Justru kita nggak pernah nganggap kompetitor. Pun nantinya ada ruang komedi yang baru atau apapun yang bikin lagi seperti kami, malah kami senang. Senang malah. Justru akan semakin banyak orang Tumbuh yang stand up iya, komedi. itu. Oke. Nah, kalau Mas Sigit sendiri gimana? Apa namanya awal mulanya akhirnya ketemu Mas Bontot? awalnya emang di Purworejo sendiri udah Oke. komunitas, ketemu Bontot itu dulu gara-gara ada lomba stand up di Oke. Purworejo. Oh, ada lomba stand up di Ya. Purworejo. Polres. Hari ulang tahun polisi lah, Bayangkara. Iya, iya, iya. Nah itu ketemu sama Bontot, ada satu lagi empir, ternyata udah stand up juga di ibu kota, pulang terus akhirnya ketemu. Terus akhirnya dari situ bikinlah berkelanjutan sampai saat ini ya. Ini kan menarik juga karena ruang komedi ini kan aku lihat sempat ngelihat satu kali waktu itu di Seruang gitu kan, dengan menggandeng waktu itu kan ada apa namanya beberapa teman-teman yang lain, ada stand up komedi dari Kebumen, dari luar kota. Artinya kan nggak menutup di mana ruang komedi ini bukan hanya di Kabupaten Purworejo sebenarnya ya, semua ya dari semua wilayah gitu. Nah gini, terus dengan kalian berkarya nih kan di Kutoarjo, Kabupaten Purworejo ini, apa kendala-kendala mungkin yang dihadapi? Untuk ruang komedi dari daerah ya Di tadi. daerah. Kendalanya mungkin karena untuk di daerah stand up itu sendiri masih bisa dibilang awam. Untuk di Kutoarjo Purworejo hampir nggak ada orang yang dengan sengaja ayo nonton stand up gitu, hampir nggak ada. Mulai akhir-akhir ini lumayan ada lah dikit-dikit. Dan kendalanya tuh IO, jadi kalau misal mau bikin event gitu jarang mau ngajak stand up karena mungkin dianggap nggak bisa menarik atau membawa saya. Iya, iya, juga. iya. Apalagi untuk bikin event stand up tok Yang hampir pure, nggak ada. hampir nggak ada. Jadi Makanya mungkin lebih kami- banyak pelaku IO yang mungkin lebih ke event musik, pasar gitu. Oke, Makanya akhirnya kami mengakali itu dengan bikin event kecil-kecilan. bikin sendiri, Bikin sendiri. di IO-in sendiri. Iya. Angkat bangku sendiri. Angkat bangku sendiri, bawa Oke. karpet Nyari sendiri. tempat sendiri. Nyari sponsor ya diri. Yang pertama bahkan nggak pakai sponsor Nggak pakai sama sekali. sponsor. Kita Mandiri. ya, bareng-bareng mandiri terus. Yang main juga Kolektif. teman-teman. Terus akhirnya kita berapa kali bikin event kecil-kecilan. Kadang juga kita nempel sama teman-teman musik. Nah, terus alhamdulillah ya sekarang mungkin jalannya ketemu Mas Mehmet ini. Oke, jadi kita kolaborasi. Kolaborasi. Oke, nah, kalau Mas Sigit sendiri ini kan
muncul ini sebenarnya lebih banyak taunya kan gara-gara viral yang nikah gitu. Tapi sebenarnya kamu sebelum nikah sama gurumu itu sebenarnya udah stand up belum Mas? Itu udah jadi ya? aku gabung komunitas stand up di Purworejo itu 2017 kalau udah lama ya, cuman iya tua tapi yo ngene-ngene wae cuman ya itu di komunitas mungkin karena belum ada yang apa ya semangat buat ngegerakin pasar di stand up itu kan jadi masih ya naik turun, kadang vakum, kadang apa segala macam. Nggak stabil secara ada konsisten bikin acara kegiatan. Oke. Makanya ketemulah ada Bontot, ada Ampir, satu lagi ya. Ternyata satu tujuan, satu visi misi. Akhirnya udah kita bikin ini ruang komedi jadi bukan terus saingan apa segala macam. Jadi komunitas buat latihan, nah buat yang istilahnya komersil di ruang komedi. Oh, paham. Ini luar biasa sih karena kalian memikirkan yang dimana mungkin ya itu tadi karena di second shift itu kan yang tadi disampaikan ya kan cukup sulit kan untuk apa punya ruang yang mungkin bisa mengapresiasi gitu kan. Nah, terus untuk di teman-teman itu sendiri kemarin mungkin beberapa kegiatan yang mungkin pernah dilakukan apa aja Mas? Yang pertama komedi mungkin. yang pertama yang kalian lakukan untuk memajukan lah ya stand up komedi di Kabupaten Purworejo. Ini kita udah 3 acara ya. Yang pertama ada Becak Battle Kocak itu dari teman-teman Magelang sama Purworejo. Oke, kolaborasi. Ya. Yang kedua Just for Funny Vol 1 yang baru aja dilaksanakan Just for Funny Vol 2. Oke, berarti udah 3 kali membuat satu kegiatan. Kalau kalian ngebuat itu di tahun pertama ruang komedi berdiri itu tanggal 14 Mei 2023. Ya ini 6 bulanan. Oh 6 bulan ini ya. Berarti kalau 6 bulan ini cukup produktif dong. Cukup. Dengan usia yang nekat kan. Dengan usia yang masih sangat dini muda, terus kalian bisa membuat momen ini akhirnya mungkin bisa berkembang kalau yang saya lihat gitu. Nah, kalau untuk plan ke depan ya kan, tujuan hal apa yang pengen kalian bangun dengan ruang komedi ini? Tujuannya pengennya dengan adanya kami tetap punya tempat buat kami bercerita jelas. Oke. Selain itu pengennya banyak teman-teman di daerah yang tertarik untuk nonton stand up atau bahkan jadi pelaku. Oke. Nah, ketika banyak teman-teman yang senang atau bahkan ikut melakukan nantinya juga mungkin banyak orang yang melirik. Oke. Yang tadinya kita susah payah buat bikin event, mungkin menarik juga buat orang-orang lain. Terus ngajak kami, ayo stand up di sini gitu. Oh, tujuannya itu ya. Kalau harapan yang lebih besar mungkin untuk di event atau momen. Harapan lebih besar ya mungkin nggak munafik ketika emang ini kita udah besar mungkin kita bisa dapat uang dari sini. Itu nggak bisa dipungkiri tapi kami memang bisa hidup dari stand up comedy. Cuman memang berangkatnya kami ya karena seneng dulu. Jadi kalau untuk sekarang ibaratnya kita datang untuk diundang teman ibarat dibayar kopi atau kita masih berangkat tapi ketika emang ditanya budgetnya berapa kita juga profesional bisa gitu. Tapi mungkin ada hal yang mungkin bisa kalian ingat, mungkin hal-hal lucu mungkin yang selama 6 bulan karena ya balik lagi kan di sini nggak ada marketnya mungkin hampir nggak ada marketnya ketika kamu buat acara gitu kan. Nah itu mungkin ada hal lucu apa ketika kamu mendirikan ruang komedi ini sampai akhirnya berjalan sampai 6 bulan ini, ada nggak? Hal lucu lebih ke rekoso sih nek coba-coba ya. Yaitu kita emang bikin acara handle sendiri dari mulai bikin poster apa segala macam, tiketing bahkan sampai yang pernah aku lakukan gitu sampai hari H sebelum Hamin berapa jam itu ngingetin orang jangan lupa datang sebegitunya itu. Sebegitunya supaya untuk maintenance ya. Iya, jadi ngurus di balik panggung masih nge-MC sendiri, usung-usung sendiri masih harus mikirin perform. Yang lebih lucu ketika kita mau bikin event sendiri, walaupun itu kecil-kecilan, dan kita mulai berbayar. Nah, yang lucu itu teman kami sendiri yang meragukan. Dan itu salah satu. Jangankan orang lain, teman kami sendiri bisa nanya. Ono sing tuku lagi. Nah, itu. Tapi ya, justru hal-hal itu yang buat aku pribadi kayak gak apa-apa katanya aku bisa deh. Menarik lah ya. Itu terbukti juga ya. 3 kali sudah terlaksana. Ya. Dan ini sebenarnya kalau di ruang komedi ini tuh aku kan taunya kalian berdua. Sebenarnya ada lagi yang lain gak sih? Ada.
Sebenarnya kalau dibilang berapa orang, ya mungkin ya beberapa yang ikut gonta-ganti lah. Gonta-ganti, Tapi kalau keluar masuk. kami mengakuinya sekarang ini ya aku hampir sama Sigit. Kalau Oke. enggak, Apa? Ya bertiga ini. selain bertiga, wes enggak ono. Enggak bertiga. Tapi Untuk- maksudnya tetap kan, Karena- maksudnya kebuka itu untuk Iya. teman-teman yang Betul, mau iya. bergabung di dalamnya kan. Iya. Karena Siapa? kan ini kan komunitas kan. Iya. Iya. Makanya itu balik lagi yang komunitas stand up Purworejo buat latihan. Nah nanti kalau ada perform apa segala macam, ruang komedi. iya, untuk disaring lah. profesionalnya. Karena kadang Oke. ada hal-hal yang nggak kita sampaikan ke komunitas memang. Iya, Karena iya. nggak dipungkiri karena komunitas itu banyak orang. Iya, Kadang benar, misal benar. pengen QA. Nanti Kalau di beda. komunitas nggak bisa Oh, harus oke. nurut. Cuman Paham. ketika di ruang komedi misal, aku maunya ya tinggal 2 orang ini ayo. Paham. Oke. Ini menarik sih karena balik lagi kita tahu saya kan dulu emang tumbuh besarnya emang di sini sampai dengan sekolah SMA. Tapi setelah itu merantau kan dan pun akhirnya kembali ke sini banyak hal yang menarik untuk digali gitu kan dengan dunia yang mungkin di era aku dulu belum ada stand up comedy. Mungkin musik Iya. kan mungkin musik dari dulu pun bagus sebenarnya banyak potensi yang ada gitu kan yang di Kabupaten Purworejo. Nah, kalau kamu melihat peluang yang di Kabupaten Purworejo untuk berkarir di stand up comedy itu seperti apa? Karena ya secara kan sebenarnya di sini tuh banyak potensi gitu loh. Potensi kalau berkaca dari stand up sendiri, menurutku potensinya juga cukup besar karena kan di stand up kita juga belajar nulis, public speaking. Nah itu mungkin bisa untuk industri kreatif lainnya, misal MC, terus jadi konten kreator mungkin sekarang yang cukup hits gitu. Hits ya benar. Atau mungkin bahkan juga ada script writer dan lain Ada sebagainya. ya di sini ya? Ada karena juga basicnya kan nulis Nulis. juga di stand up. Oh iya berarti sebenarnya potensi yang ada di Kabupaten Purworejo ini ada berarti. Ada. Kalau untuk anak SMA ini saya penasaran sebenarnya gitu loh. Kalau- Secara kan kalian hidup ya sekarang udah udah pergi dulu balik dan Mas Sigit pun udah kuliah gitu kan. Ya. Tapi kalau anak sekolah sendiri ada nggak sih pelakunya di anak-anak teman-teman SMA ini? Sebenarnya balik lagi yang tadi lomba Stand up. stand up Polres tadi, sebenarnya ada tingkat umum dan SMA pelajar. Waktu itu sempat banyak yang gabung di lomba itu. Tapi setelah kita ajak ke komunitas, teman-teman SMA itu masih belum pada tertarik. Oke. Ada cuman 1-2 dan belum bisa ikut aktif terus-terusan. Oke. Ya, Harapannya kalau emang bisa menarik mereka justru itu bisa jadi regenerasi. bagian regenerasi dari Mungkin kenapa mereka belum tertarik karena yang dilihat ya cuma kami. Oke. Ya, tapi apa yang mau dicontoh dari Belum kami? ada yang sukses Mereka dari belum kita. bisa bikin apa nggak tahu lah. Iya. Jadi emang perlu hal dorongan yang lain gitu ya. benar. Nah, ada nggak nih prestasi dari teman-teman mungkin di selama dengan 6 bulan ini kan di Kalau 6 bulan Prestasi. terakhir kebetulan waktu lomba Polres tadi yang juara 1 umum kebetulan hampir tadi. Hampir. Berapa juta waktu itu, Pak? 3 juta. 3 juta tadi itu juara Satu tingkat umum. tingkat umum. Nah, prestasiku di situ di Sapor Sawer Kapolres. Oh iya di Sawer. Satu lagi kemarin kita Oh ya, ini prestasi di umur yang baru 6 bulan, Iya, ruang iya. komedi, malah bukan dari stand up. Oke. Kemarin kita habis juara 3 lomba video Oke, gembok ilegal. karena balik lagi kan stand up juga kan Nulis. tertulis ya. Iya. Dari situ terus akhirnya ke video juga ya. Iya. Terus dapat juara 3 di lomba Lomba. rokok info gempur rokok ilegal. Oke. Ya di mana beberapa kali ada event gempur rokok ilegal kami nggak diajak. Baru ini ya dia. Nggak ini Nggak, kita ikut Oh, lomba. ikut Pak. lomba. Oh iya. Kita nggak diajak, sengaja ikut. Dan alhamdulillahnya dapat. Tapi itu menarik karena gini. Mungkin yang tahu pada ketika di stand up ya mungkin ngiranya dari stand up aja dan sebagainya padahal potensi yang lain terkait dengan scriptwriter terus akhirnya pun berpotensi untuk dapat prestasi dengan hal yang lain kayak video itu tadi gitu. Nah ini yang mau saya tanyakan ini kan masih banyak hal yang PR ya. PR-nya itu kan sangat banyak ya maksudnya untuk membuat sesuatu hal yang besar ke depan. Nah ini dari diri kalian menyiapkan apa untuk PR untuk strategi, untuk konsep mungkin yang mau dihadirkan dalam waktu dekat mungkin Untuk PR-nya.
menjawab PR kita menyiapkan kunci jawaban sih. Itu sepakat sih, lucu kalau ini. Yang kita siapkan sebenarnya kemarin bahkan sebelum kita ketemu Mas Mehmet, kita udah sok-sokan punya planning 1 bulan 1 event. Oke, 1 bulan. Bahkan kalian boleh lihat di postingan Ruang Komedi di Instagram, kita udah post di situ. Rencana kami tadinya itu, dan kebetulan ketemu Mas Mehmet mungkin bisa sangat membantu rencana-rencana Iya. itu. Dan untuk menjalankan apa yang mau kita buat itu jelas, yang kita siapkan materi. Materi ya. Materi biar jadi setiap event nggak materinya Fresh. itu terus. Ya, Kita ya. ganti terus. Yang kita siapkan lagi mungkin lebih ke mental. Mental ya. Karena mungkin kami bukan terbaik, tapi karena di Kuto Arjo Pro ini kami beda. Iya. Jadi kadang untuk ketika kami naik dikit ada Biasa lah, ada stand up gitu. Biasa. Ya itu bagian dari perjuangan bosku. Ya itu harus, menurutku emang harus dilewati. Berarti kalau kamu udah di titik satu hal yang membanggakan, itu pasti seperti itu. Gitu. Bosku, monggo, ini ada keripik lokal mendunia UMKM Purworejo, kita support karena ini produksi langsung di Desa Kalimeneng, Kecamatan Kemiri, dan kalian bisa coba dulu. Monggo. Oke. Orang-orang Kalimeneng kreatif ya? Kreatif banget. Namanya Kalimeneng tapi idenya nggak menang. Lucu. Kalau sekarang bosku, Ada. dan baru bosku, coba bosku. Extended stay. Ini beda, kita emang langsung punya perkebunan. Udah. Langsung metik itu di Desa Kalimeneng juga. Ini sama tanya juga. Sama ya. Airnya dari air terjun. Airnya kebetulan memang kita Sungai Kalimeneng itu memang jernih bagus. airnya, langsung dari sumbernya. Tapi direbus dulu kan? Direbus dulu tetap gitu. Nyamuk bosku. Kurang kencang ya? Kurang kenceng. Gimana bosku rasanya? Kayak ketela. Kayak ketela ya, mantap ya bosku ya. Kayak ketela. Kalau mau beli keripik lokal mendunia ada di Yacht Space bosku. Nggak Terus kalah. ada di warung-warung juga. Udah masuk di warung-warung pedagang-pedagang UMKM. Lokal mendunia. Lokal mendunia. Obama makan ini udah berarti. Oh iya, mendunia. Ya, karena mendunia bosku. Nah, kali ini saya mau menanyakan hal yang lain tentang mungkin lebih ke tagline-nya sama kenapa ruang komedi gitu. Kenapa kok nek wedi aja wani-wani? Coba kenapa? Ya kalau untuk nama ruang komedi ya, karena kita berawal dari stand up komedi ya, dengan kita butuh ruang ya udah, Iya. namanya ruang komedi untuk berkomedi. Oke. Bahkan waktu itu banyak nama sebenarnya. Banyak nama, Banyak ada nama waktu itu. Yang mau dipilih. Iya. ada planet komedi apa Planet segala macam. komedi, oh, itu lucu sih. Warung sebenarnya. komedi. Warung komedi lucu. Tapi balik lagi kita butuh ruang ya udah ruang komedi. Iya. Terus untuk yang lain, untuk tagline-nya ini, Nek wedi ojo fani-fani gimana tuh? gimana itu? Itu karena presetan. Pelesetan. Ada namanya kan nek wong Jawa itu nek wedi aja wani-wani. Mas. Iya. Kalau berani ya jangan takut-takut. Iya. Di sini kita presetin nek wedi aja wani-wani. Iya. Karena kalau kadang untuk lucu aja kita harus dibatasi. Iya. Menurut kita lucu tapi takut menyinggung Oh, atau ada iya, orang iya, yang iya. atau bahkan mungkin kita bercanda di sini sebenarnya nggak apa-apa Iya. tapi karena potongan atau apa yang di luar tersinggung. Iya. Makanya dari sini nek wedi aja wani-wani ya. Kalau emang menurutmu itu lucu dan berani mempertanggungjawabkan jokes itu silakan. Silakan. Kalau nggak berani walaupun Ya, itu nggak usah. lucu Iya. ditahan gitu. Ya, paham. Nah, ini pertanyaan terakhir yang mungkin ke satu-satu nih, ke satu masing-masing sama Mas Kontot gitu. Dengan mungkin PR dan juga menurut saya juga harapan dan juga perjuangan gitu kan untuk Mas Sigit itu sendiri kan, untuk saat ini kan di Kota Arjo ini kan masih sangat terbatas gitu kan, masih sangat butuh effort yang tinggi gitu. Apa yang kamu persiapkan ke diri kamu sendiri untuk menghadapi yang mungkin setelah kamu lulus kuliah, saat ini masih kuliah, apakah kamu akan tetap di sini memperjuangkan prestasi sebagai stand up comedy? Hidup mati untuk ruang komedi. Apa yang kamu ini kalau dari kamu sendiri ya? Apa Ya. yang kamu perjuangkan untuk itu gitu? Balik lagi ke ruang komedi ya tetap gimana caranya orang jadi lebih kenal stand up itu apa, ruang komedi bergeraknya di mana, terus juga bisa
ada regenerasi, terus ya tadi nggak munafik, nggak menutup kemungkinan ya syukur-syukur bisa hidup dari ini gitu, dan juga biar nama daerah juga keangkat lah gitu dengan teman-teman yang kreatif kan banyak banget, salah satunya lewat stand up. Oh, berarti kamu akan tetap stay di sini membangun Purworejo Ya. dengan stand up comedy. Selagi masih ada Mas Mehmet di Aku mulai Jakarta, melo Jakarta. Angel kira konsisten bosku. Nah, kalau Mas Boto sendiri apa? Apa sendiri? Harapan. Jadi apa yang kamu perjuangkan tentunya diri kamu gitu kan, dengan kamu sudah berjuang di Jakarta di mana-mana akhirnya kembali gitu. Apa yang kamu siapkan selain mental itu tadi, dengan apa namanya yang tadi kamu sebutkan, kalau bisa kamu hidup dengan stand up comedy di sini gitu. Apa yang kamu persiapkan gitu? Masalah-masalah. Karena dengan masalah kita punya banyak materi yang bakal dibawain untuk stand up. Iya, iya. Semakin banyak masalah semakin lucu nanti di panggung. contoh. Yang barusan kok tanya kan harusnya lucu itu. Iya, iya, iya. Cuman ya persiapannya itu terus kita nulis terus membuka relasi. Membuka Nah, relasi. akhirnya misal kita punya mimpi yang nggak bisa kita gapai sendiri, jujur kita butuh orang-orang lain, kita butuh teman-teman, butuh kayak orang maksudnya. Bahkan salah satu mimpi ruang komedi paling dekat dulu setelah bikin event, kami punya mimpi bisa mengundang komik nasional ke daerah. Oh iya, iya, iya. Dan mungkin ini udah boleh dibuka belum sih? Boleh dibuka, kalau Oke. udah di share. Kita Berkolaborasi. kita ini syuting tanggal 20 ya. 16 Januari bulan depan. Nggak tahu ini data yang belum, kita alhamdulillah dibawain Rahmat Ababil ke Kuto Arjo. Yeay. Itu salah satu komedi yang belum tercapai sebelum datangnya Mas Mehmet. Dan alhamdulillah kalian juga udah dilihat karena udah diposting oleh Rahman Ababil. Udah di like sama beli jaring. Di sharing udah nge-like postingan yang lain. Bukan yang set time up. Tapi setidaknya ngepoin channel Yacht ya, Space. Yacht Space bosku. Oke, terima kasih karena kita sengaja biar semakin banyak penasaran supaya teman-teman nanti juga lihat Yoi. apa konten berikutnya dari Ruang Komedi. Kalau kita buka semuanya jadi nggak seru karena nanti akan ada materi satu-satu Siap. untuk pemateri kita Mas Bontot dan Mas Sigit. Terima kasih sudah datang ke Yacht Space bosku. Terima kasih Sama-sama. sudah berjuang untuk Kabupaten Purworejo. Semoga bisa jadi bupati dan Waduh, wakil bupati lurahnya sih. tahun 2050 nanti. Amin. Dan tentunya terima kasih buat tim yang bertugas. Ya. Ada teman-teman di sini yang mungkin tidak perlu kita sebutkan. Jangan nanti nggak dikerjain. Biar surprise ya, biar surprise karena kita punya tim yang sangat Right. asik sekali ya. Kalau gambarnya jelek berarti timnya jelek, kalau Oke. gambarnya bagus berarti timnya Bagus. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe Ruang Kerja Kreatif di channel YouTube-nya Ruang Kerja Kreatif dan juga Saringan Tahu Iya. channel YouTube-nya. Buat kalian yang pengen nonton tentang seputar Purworejo, tentang industri kreatif, jangan lupa subscribe. Dan terima kasih Mas Bonto dan Mas Sigit. Jangan lupa Mancing Mania. Mantan.